Tuan Mo tua, apa yang terjadi? Melihat kekacauan di tanah, wajah Mo Wen dingin, dan dia bersenandung, di mana Lei Fengyuan, kamu bertarung di sini, kamu menguasai. Namun, Mo Wen belum selesai mengucapkan sepatah kata pun, melihat sosok di tanah, dia langsung menatap dengan marah, dan ada akumulasi kemarahan yang samar-samar di tubuhnya. Menguasai, mendengar tangisan Mo Wen, semua orang yang hadir terkejut. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Mo Wen mengabaikan keterkejutan semua orang, dan bahkan Mu Yun bahkan tidak melihatnya. Dia langsung menemui tetua Gan dan membungkuk, tampak khawatir. Melihat Gan tua muntah darah, Mo Wen merasa lebih sedih daripada terluka. Menguasai. Tetapi pada saat ini, kejutan di hati semua orang belum surut, dan seruan lain terdengar lagi. Tuan Mo Qingtian, sosok yang muncul lagi benar-benar membuat semua orang benar-benar tercengang. Jika Mo Wen muncul di sini, itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka, maka penampilan Mo Qingtian akan mengejutkan mereka. Siapa Mo Qingtian? Salah satu dari 10 tetua Akademi 7 Sage dan satu-satunya alkemis peringkat 7 di Kekaisaran. Di Kekaisaran, prestisnya jauh lebih kuat daripada Mo Wen. Namun, pada saat ini, Mo Qingtian dan Mo Wen sebenarnya memanggil sosok tua di aula itu sebagai Tuan pada saat yang sama. Tuan, bagaimana kabarmu? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Mo bertanya kasihan di wajahnya, berharap dia akan dihukum menggantikan tetua Gan. Tuan, maafkan aku. Mo Qingtian berlutut di tanah dengan cemberut, wajahnya malu. Kalian berdua, bos tidak lagi muda, dan kamu masih menangis dan menangis di sini, seperti apa? Aku sudah membicarakannya, aku semua tulang tua. Melihat keduanya, Pak Tua Gan tersenyum pahit. Menguasai. Pada saat ini, tidak peduli seberapa bodohnya orang, mereka mengerti bahwa lelaki tua ini jelas adalah penguasa Mo Qingtian dan Mo Wen. Rusak. Pangeran ke-6, Huang Sang, tercengang, kali ini dia menyentuh pantat harimau. Bahkan setelah membunuhnya, dia tidak bisa berpikir bahwa lelaki tua yang tampaknya masuk ke peti mati ini akan menjadi penguasa Mo Wen dan Mo Qingtian. Huang Sangke, kamu benar-benar bertindak omong kosong. Mo Wen bereaksi, memandang Huang Sangke, dan berteriak, bahwa pengawal kerajaanmu ke Lei Fengyuan larut malam. Kamu benar-benar berani. Tampaknya kamu, Huang Jitian, tidak mengajarimu dengan cukup baik. Ketika kata-kata itu jatuh, Mo Wen mengulurkan telapak tangannya dan meraih Huang Sangke secara langsung. Kamu berani, Paman Qin, yang berdiri di sebelah Huang Sangke, menembak. Apakah kamu berani menghentikanku? Kamu pantas mendapatkannya, Mo Wen mencibir, tetapi terlepas dari Paman Qin, dia selalu mengunci Huang Sangke, tetapi Mo Qingtian tiba-tiba menembak dan menghentikan Paman Qin. Selamatkan aku, Paman Qin. Pada saat ini, Huang Sangke seperti boneka di tangan Mo Wen, di mana ada sedikit kemampuan untuk melawan. Bantu kamu, sakiti tuanku, kamu tidak cukup untuk membayar nyawa anjingmu. Mo Wen benar-benar marah. Mu Yun menemukan bahwa sejak mengenal Mo Wen, dia belum pernah melihatnya begitu marah. Bunuh secara langsung, saya melihat Huang Jitian, apa yang bisa saya katakan? Mo Qingtian juga berkata tanpa ampun pada saat ini. Nakal, tiba-tiba, Penatua Gan tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk darah lagi, kalian berdua selalu bingung. Apa yang kamu lakukan untuk membunuh orang yang tidak bersalah untuk kehidupan lamaku? Biarkan mereka pergi. Tuan, kamu terlalu dermawan saat itu, jadi. Aku berkata, lepaskan dia. Gan tua berteriak, apakah karena aku akan mati? Kamu bahkan tidak mendengarkanku. Jangan berani. Melihat Tuan Gan marah, kata-kata Mo Qingtian langsung melemah. Tidak apa-apa membiarkannya pergi, tetapi hukuman mati diampuni, dan dosa yang hidup tidak bisa lepas. Mo Wen sudah pusing. Klik, klik, klik. Dalam sekejap, 4 suara berderit terdengar, wajah Huang Sangke menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengaum. Semua anggota badan patah. Istirahat ini dapat dipulihkan, tetapi baginya saat ini, itu menyakitkan bagi tulangnya. Gulungan. Melihat Huang Sangke yang jatuh ke tanah, Mo Wen berteriak, kembalilah dan beritahu kamu Lao Su Huang Wuji, mulai sekarang, di Akademi 7 Orang Bijak, biarkan aku melihat sosokmu lagi, dan aku akan membiarkanmu mati tanpa klon. Pergilah. Ditarik oleh Paman Qin, Huang Sangke benar-benar terpana setelah menahan kalimat seperti itu untuk waktu yang lama. Tuan, aku akan menyembuhkanmu. Tidak, kamu lupa Pak Tua, semua pil yang saya minum adalah racun. Tuan, Mo Wen menyeret suaranya, berkata dengan sedih. Ya, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah orang yang melangkah ke peti mati. Lihat kalian berdua adalah alkemis terkenal di Kekaisaran. Sekarang kalian seperti anak kecil. Penatua Gan berjuang untuk berdiri dan berkata, bagaimana Anda mengatakan keluarga kerajaan juga salah satu dari 5 keluarga besar?
Sekarang Akademi 7 orang bijak sedang dalam kekacauan, jangan mendapat masalah. Bagaimanapun, Huang Sangke adalah Huang Putra Wuji, dan dia masih muda dan bodoh, anak muda, siapa yang tidak membuat kesalahan. Ya Tuan, Mo Qingtian dan kedua pria itu membungkuk sebagai tanggapan. Yah, aku dilempar oleh kalian seperti ini, Pak Tua, aku takut aku akan menjadi publik figur, sayang. Menguasai. Baiklah, tidak apa-apa, kalau begitu, aku juga akan menjadi publik figur. Hari ini, aku melihat banyak hal menarik. Dengan senyum di wajahnya, Gan Tua memandang Mu Yun dan berkata, namamu Mu Yun, kan? Tepat, Mu Yun membungkuk hormat. Dua tuan di depannya, Mo Qingtian dan Mo Wen, harus menghormati perasaan dan alasan mereka. Anak muda yang sangat baik, sebagai seorang mentor, pandai melihat masalah siswa, dan sangat sabar, ya, Akademi 7 Sage kekurangan anak muda sepertimu sekarang. Awalnya, Mo Qingtian masih sedikit tidak puas karena perselisihan yang disebabkan oleh Mu Yun melibatkan tuannya. Tetapi pada saat ini, melihat penghargaan guru untuk Mu Yun, dia juga menyingkirkan ketidakpuasan di dalam hatinya. Hanya saja, murid ini, kamu memiliki api spiritual di tubuhmu, jadi jika kamu ingin membuat alkimia, lelaki tua itu merasa bahwa dia agak mampu. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengajarimu alkimia. Pembicaraan Gan yang lama berbalik, tetapi dia memandang Su Xinran dan berkata sambil tersenyum. Apa, mendengar ini, hati beberapa orang berbeda. Ling Wuyu hanya iri di hatinya. Dia sudah lama ingin menyembah Tuan Mo Wen, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Dan sekarang, Tuan dari Tuan Mo Wen sebenarnya ingin menerima Su Xinran sebagai murid. Di sisi lain, Mo Qingtian dan Mo Wen juga tercengang. Tuan mereka benar-benar ingin menerima murid. Anda tahu, guru tidak pernah lahir dalam 100 tahun, tanpa menunjukkan gunung atau embun, dan sekarang dia ingin menerima murid lagi. Mu Yun tidak terkejut, hanya bercanda, api roh, meskipun dapat dikatakan bahwa itu tidak sebanding dengan api langit dan api bumi, itu juga merupakan jenius alkimia yang langka dalam ribuan tahun. Ini sudah tua dan tidak tergerak, aneh. Faktanya, Mu Yun masih meremehkan daya tarik orang yang membawa api roh. Apakah itu api bumi atau api langit, itu benar-benar langka di seluruh benua keberuntungan surgawi, belum lagi ribuan tahun, atau ribuan tahun belum pernah melihatnya. Justru karena kelangkaan api bumi dan api langit, kelangkaan jenius api roh muncul. Kelangkaan semacam ini berakibat fatal, dan setiap alkemis yang memiliki daya tarik gila dengan alkimia ingin menerima magang seperti itu. Untuk sementara, mata semua orang tertuju pada Su Xinran. Semua orang menunggu jawabannya, ya atau tidak. Maaf, Pak Gan, saya ingin menyembah Guru Gembala sebagai guru. Apa? Mendengar jawaban Su Xinran, Ling Wuyu dan Lin Xianyu semua terkejut. Sebenarnya, Su Xinran juga sangat terkejut dengan kekuatan lelaki tua di depannya, tetapi guru gembalalah yang menemukan semua rahasia tubuhnya, bukan lelaki tua Gan. Dari lubuk hatinya, dia lebih percaya pada guru pastoral. Mendengar pilihan Su Xinran, Mu Yun terbatuk canggung dan menatap semua orang. Itu, aku benar-benar malu, gadis ini bodoh. Ketika dia mengatakan itu, hati Mu Yun penuh dengan kegembiraan. Sial, inilah pesona Lao Su yang sebenarnya. Bahkan jika dia sekarang adalah seorang pejuang kecil tingkat pertama dari alam titik akupuntur roh, pengetahuan luas yang tersembunyi di benaknya tidak akan pernah bisa disembunyikan. Hanya seorang jenius seperti Su Xinran yang bisa mencium kekuatan ledakan itu. Itu dia, ada ekspresi kecewa di wajah Gan Tua, namun, memang, guru pastoral muda ini bisa mengajarimu lebih banyak. Bagaimana dengan ini? Tuan Gan, mengapa kamu tidak datang ke kelas 9 juniorku dan mengajari murid-muridku tentang alkimia, sehingga Su Xinran pasti akan mendengarkan kelasmu? Lihat, kamu, mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Qingtian sedikit tidak puas. Bukankah maksud Mu Yun jelas berarti dia ingin dihormati sebagai instruktur di kelas 9 SD? Pekerjaan keluarga ini, saya tidak tahu bahwa guru pernah begitu kuat, dan benar-benar menghinanya seperti ini. Ya, kenapa aku tidak mengharapkannya? Tiba-tiba, Penatua Gan menamparkan kepalanya dan berkata dengan gembira, oke, sudah diputuskan. Hanya saja tulang lama saya khawatir saya tidak akan bisa mengajar lama, saya masih berharap bahwa kepala tutor Mu Yun, Hai Han. Jangan, kamu belum mendengar aku menyelesaikannya. Mu Yun tersenyum dan berkata, Gan Tua, tubuhmu seharusnya dirusak oleh pil, yang menyebabkan situasi saat ini. Terus terang, dalam waktu setengah tahun, kamu akan bepergian ke barat. Mu Yun, bicaralah dengan hati-hati. Mo Qingtian memiliki nada yang buruk. Tidak mau mendengarkan, saya tidak mau mendengarkan, saya tidak mau bicara lagi. Saya ingin mencari cara untuk menyembuhkan tuanmu. Apa? Wajah Mo Qingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata Mu Yun.
Hehe, King Tian, kamu juga tidak perlu melakukan ini, Guru Gembala memang benar, aku tahu waktuku sendiri. Menguasai, dengarkan Guru Gembala untuk menyelesaikan pembicaraan. Gan Tua melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Mo King Tian tenang. Mengesampingkan Mo King Tian, Mu Yun melanjutkan, kamu menelan pil 8 tingkat Wan Wu Elf Pil, pil tingkat 8 Cilian Sin Pil, dan pil tingkat 9 Xuan Huang Wuji Pil yang menyebabkan tubuhmu menjadi kenyataan. Yuan sepenuhnya tidak teratur, meridiannya mundur, dan setiap kali efek ramuan menyebar, itu adalah semacam kenikmatan bagimu. Tetapi ketika efek obatnya menghilang, itu selalu menjadi rasa sakitmu, rasa sakit Wan Mai tertusuk. Mu Yun menamparkan bibirnya dan berkata, Tuan Gan, saya sangat mengagumi Anda. Sekarang seluruh tubuh Anda sakit seperti patah tulang, tetapi Anda masih bisa tertawa. Pada titik ini, saya, Mu Yun, ambillah. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mo King Tian dan Mo Wen benar-benar tercengang. Racun di tubuh Gan Tua, seluruh kekaisaran Nanyun, dapat dikatakan sangat sedikit diketahui, atau dapat dikatakan hampir tidak ada yang tahu, hanya 3 tuan dan murid mereka yang mengerti. Tapi bagaimana Mu Yun tahu? Namun, berpikir bahwa Mu Yun hanya pernah memeriksa tubuh Qin Mengyao, dia melihat akar racun dingin di tubuh Qin Mengyao, dan Mo Wen menunjukkan ekstasi di wajahnya. Kakakmu, kamu tahu alasannya, pasti ada cara untuk menyelesaikannya, kakakmu. Mo Wen buru-buru menarik Mu Yun dengan wajah penuh harapan. Suara Mo Wen menjadi sedikit serak karena kegembiraannya. Aku sudah mengatakan semuanya, aku belum menyelesaikannya, sela aku lagi. Mu Yun meraih rumput dan bersenandung, sebenarnya, cedera ini sulit diobati dan sulit. Dapat dikatakan sederhana dan sederhana. Benarkah, Mo King Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat, jika tuan mudamu punya cara, saya, Mo King Tian, akan membalas tuan mudamu atas rahmat penyelamatan hidupnya di masa depan. Saya tidak ingin Anda membayarnya kembali. Saya baru saja menyaksikan hilangnya seorang alkemis yang kuat seperti Penatua Gan, dan tidak tahan, jadi saya berbicara. Mu Yun sama sekali tidak menghargainya, Gan Tua, aku berjanji, selama kamu mengikutiku selama 3 bulan, kamu tidak hanya tidak akan mati, tetapi kamu akan dapat menyembuhkan semua lukamu. Lekas sembuh, Mo Wen dan Mo King Tian tinggal sepenuhnya, dan bahkan guru sendiri telah mengatakan dengan pasti tentang cedera guru mereka, belum lagi pemulihan, itu akan menjadi keajaiban bahwa mereka dapat hidup selama 10 tahun lagi. Bagaimana bisa Mu Yun begitu yakin? Saudaramu, ini bukan lelucon. Bahkan jika dia tahu bahwa Mu Yun telah menyembuhkan Qin Mengyao sejak awal, luka di tubuh yang dijunjung dunia tidak sebanding dengan yang ada di Qin Mengyao. Apakah aku seperti lelucon? Mu Yun melengkungkan bibirnya, mengabaikan Mo bertanya kepada mereka berdua, dan menatap langsung ke Penatua Gan, bagaimana? Haha, mendengar kata-kata Mu Yun, Gan Tua tertawa dan berkata, kamu nak, kamu tahu cara menghitung, tetapi bahkan jika kamu menghitungnya, lelaki tua itu mengenalinya. Seorang alkemis dengan fisik api spiritual, lelaki tua itu benar-benar enggan memberi naik. Kalau begitu, lelaki tua itu akan melapor ke kelas 9 junior besok, tetapi satu hal, Mu Yun, kamu harus memastikan bahwa Su Xinran akan hadir di setiap kelasku, jika tidak, bahkan jika aku bisa menyelamatkanmu, akan 2 magang konyol, aku tidak bisa menghindarkanmu. Sepakat, Mu Yun berjanji juga sangat senang. Apa lelucon? Dia menghasilkan banyak uang kali ini. Berdasarkan praktik alkimianya, tidak sulit untuk melihat bahwa luka di tubuh Gan Tua hanyalah apa yang disebut luka, yang sebenarnya adalah bibrida setelah menelan berbagai pil roh, yang menyebabkan reaksi. Yang benar-benar fatal adalah reaksi majemuk yang disebabkan oleh konsentrasi pil roh tingkat 8 dan 9. Selama sifat obat dari pil roh itu benar-benar terurai dan mereka bekerja satu persatu, mereka dapat bertahan melawan jenis ini. Dari kerusakan, orang lain tidak bisa melakukannya, tidak mengerti, tapi dia bisa. Jika ini tidak bisa dipecahkan, maka dia, mantan Raja Abadi, hanya akan membunuhnya dengan sepotong tahu. Jadi racun semacam ini sulit bagi orang lain, tetapi sangat sederhana baginya. Selain itu, Gan Tua ini adalah penguasa alkemis peringkat 7 Mo King Tian dan alkemis peringkat 6 Mo Wen. Dengan wajah sebesar itu, saya khawatir Gan setidaknya adalah alkemis peringkat 7. Di seluruh Akademi 7 orang bijak, siapa yang dapat mengundang alkemis peringkat 7 untuk mengajar para siswa? Meskipun Mu Yun juga seorang alkemis super, tetapi bagaimanapun juga dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, kedatangan lelaki tua Gan telah membebaskannya dari banyak tekanan. Keesokan harinya, sebuah berita eksplosif menyebar ke seluruh kampus. Pangeran Kerajaan ke-9, Huang Sangyu, terbunuh, dan dia terbunuh di Lei Fengyuan, dia dibunuh dengan jujur. Mengenai hal ini, berbagai berita mengalir di seluruh kampus.
Namun dalam pernyataan apapun, ujung tombak diarahkan pada Mu Yun. Patriark Yang Mu adalah seorang pembunuh. Tapi yang aneh adalah dia jelas tahu bahwa Mu Yun adalah pembunuhnya, tetapi keluarga kerajaan tidak bertindak sama sekali. Meskipun keluargamu adalah salah satu dari 5 keluarga besar dan Mu Yun adalah patriark muda, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, keluarga kerajaan juga seorang pangeran yang sudah mati, apakah hanya seperti itu? Pada saat yang sama, di Istana Kekaisaran, Huang Wuxi sedang duduk di ruang kerjanya. Keluarga kerajaan, yang mengaku sebagai keluarga kerajaan Kekaisaran Nanyun, Huang Wuji, sebagai patriark kerajaan, juga berkomitmen untuk menempatkan setiap kota dan kabupaten di seluruh Kekaisaran Nanyun di bawah yurisdiksi keluarga kerajaan. Namun, idealnya penuh, kenyataannya kurus. Keluarga kerajaan berkembang selama ribuan tahun, dan alih-alih menduduki seluruh Kekaisaran Nanyun di tangannya, itu adalah keluarga yang kuat yang terus meningkat. Pertama, itu adalah keluarga Lin, dan bakat melawan langit muncul dan membawa keluarga Lin ke atas. Keluarga Gu mengikuti, dan kemudian keluarga Xiao. Keluargamu, di bawah kepemimpinan Patriark Mu Qingyu, hanya berkembang selama lebih dari 10 tahun, dan juga menjadi 5 keluarga teratas. Yang paling penting adalah bobot keluargamu di antara 5 keluarga besar tidak ringan. Hari ini, wajah Huang Wuji jelek. Huang Sangyu, pangeran ke-9, sudah mati. Putranya yang meninggal, meskipun dia bukan putra kesayangannya, dia juga seorang putra bangsawan, seorang pangeran. Dan orang yang membunuhnya berasal dari keluarga gembala. Keenam tua, Mo Qingtian benar-benar membuatmu berubah, katakan saja. Iya, pangeran keenam, Kaisar Sangke, dengan hormat berkata, ayah, pada saat itu Mo Qingtian berkata langsung dan meminta putranya untuk memberitahu ayahnya bahwa di masa depan, Akademi 7 orang bijak putranya tidak harus pergi. Baik, tidak ada. Huang Wuji berkata dengan lemah, Mo Qingtian adalah satu-satunya alkemis peringkat ke-7 di Kekaisaran. Kata-katanya masih sangat penting. Jika dia cemas, jika dia pergi ke keluargamu, itu akan menjadi kehancuran bagi keluarga kerajaan kita. Seksual pukulan. Ayah, kalau begitu, apakah kakak ke-9 mati seperti ini? Huang Sangke berkata dengan marah. Dalam hatinya, dia tidak peduli dengan kematian Huang Sangyu, yang dia pedulikan adalah dia dipermalukan oleh Mu Yun. Jelas dia adalah anak haram yang tingkat dan status kultivasinya tidak sebaik miliknya, dan dia dengan arogan menghasutnya, bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Oh, kalau begitu katakan padaku apa yang harus kulakukan. Huang Wuji menjawab, dalam hal ini, Huang Sangyu, idiot itu, meminta kehancurannya sendiri, dan tidak sayang untuk mati. Terlebih lagi, dalam hal ini, bukan Mu Yun yang merepotkan, tetapi Gan Tua. Apa kau tahu siapa dia? Gan Jingyu, generasi rakyat jelata pernah dikenal sebagai alkemis jenius pertama di seluruh Kekaisaran Nanyun. Pada saat itu, semua alkemis sial di depannya. Saat itu, keluarga kerajaan, keluarga kuno, keluarga Xiao, dan keluarga Lin bukan salah satu dari mereka. Itu tidak mencoba untuk memenangkannya, pada waktu itu, dia baru berusia 20 tahun. Kemudian, ketika dia meninggalkan Kekaisaran Awan Selatan dan memasuki kekuatan besar dari benua keberuntungan surgawi yang bisa disebut horor, tidak ada suara sama sekali. Dan setelah kembali lagi, dia menjadi sampah yang tidak bisa membuat alkimia. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh Kekaisaran Nanyun yang tidak menertawakannya, tetapi dia telah bersembunyi di Akademi 7 orang bijak, hanya menyapu biarawan. Hari ini, jika kamu tidak menyebut Mo Qingtian dan Mo Wen memanggilnya sebagai tuan, aku tidak tahu bahwa orang tua ini, Mo Qingtian dan Mo Wen, sebenarnya adalah muridnya. Pikirkan saja, bahkan jika dia tidak memiliki metode alkimia, dia adalah orang yang sekarat, tetapi pengalaman dan metode alkimia yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya lebih berharga daripada sepotong gerabah. Orang seperti itu akan hidup sehari. Milikku. Titik petik 2. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Huang Sangke mengangguk, tidak berdebat. Siapa yang bisa mengira bahwa Gan Jingyu, yang tidak dikenal dan hampir dilupakan, akan menjadi penguasa Mo Qingtian dan Tuan Mo Wen. Kali ini, dia Huang Sangke benar-benar ditanam. Kamu tidak perlu merasa tidak nyaman. Kematian Xiao Jiu tidak akan membiarkannya begitu saja. Kali ini aku tidak membuatmu jia berdarah. Lain kali, tidak akan sesederhana itu. Maksud ayah adalah, jangan repot-repot dengan hal-hal ini. Lakukan saja apa yang kamu lakukan sekarang. Karena Mo Wen akan mengusirmu dari Akademi 7 orang bijak, maka kamu akan tinggal di istana di masa depan dan membantuku menangani beberapa hal. Kerajaan kita, sungguh, para master tidak lebih buruk daripada para instruktur dari Akademi 7 orang bijak. Iya, Huang Sangke mengangguk dan tersenyum. Kata-kata ayah sudah sangat jelas.
Membantunya menangani urusan pemerintahan sudah cukup untuk mewakili pentingnya ayahnya. Kalimat ini benar. Perguruan tinggi 7 orang bijak, perguruan tinggi Lei Feng, kelas 9 junior. Mu Yun mengenakan gaun berwarna tinta, duduk di kursi di bawah podium. Di podium, Gan tua berjongkok, duduk di kursi, perlahan menceritakan pelajarannya. Ketika dia mencapai levelnya, beberapa pengetahuan alkimia hampir di ujung jarinya, dan itu lebih dari cukup untuk mengakui anak-anak muda ini. Dunia ini sangat besar, mengapa seorang alkemis bisa begitu dihormati dan setara dengan seorang penyuling? Karena seorang seniman bela diri, yang paling penting adalah 3 hal, seni bela diri, obat pil, dan senjata magis. Ketiganya sangat diperlukan dan memiliki kekuatan yang kuat. Seni bela diri, digabungkan dengan bantuan pil, dan kekuatan senjata ajaib, prajurit dapat mengerahkan nilai terbesar. Nilai ini kadang-kadang bisa menjadi nyawa prajurit itu sendiri. Alkemis, bintang 1 hingga 7, juga dikenal sebagai peringkat 1 hingga 7, hanya untuk membedakan antara level dan level alkemis, kebanyakan dari mereka menjadi alkemis bintang beberapa. Bintang ini tidak hanya menunjukkan wilayah Anda, tetapi juga milik Anda. Identitas, seorang alkemis bintang 7, tidak ada yang berani memprovokasi dia bahkan jika dia berada di zona perang dan konflik. Begitu dia memprovokasi seorang alkemis, dia mungkin memiliki banyak prajurit kuat di belakangnya. Penatua Gan terbatuk dan berkata, hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu alkimia dan apa itu alkimia. Melihat Tuan Gan di podium, Mu Yun menghela nafas lega. Jika lebih dari 100 perguruan tinggi ini datang untuk bertanya kepadanya setiap hari, itu akan sangat merepotkan. Dan sekarang, penampilan Gan tua hanya menebus ini. Ceramah dari Master Alkimia Alkemis Bintang 7 benar-benar langka di dunia. Pada saat ini, di luar kelas, Mo Qingtian dan Mo Wen gelisah. Pak Gan sedang tidak sehat sekarang, dan saya khawatir dia tidak dapat menahan waktu satu kelas. Apakah benar-benar mungkin untuk terus berbicara seperti ini? Hanya saja penampilan Mo Qingtian dan Mo Wen benar-benar mengejutkan, dan para siswa dari seluruh kelas 9 sekolah dasar sudah benar-benar mendidih pada saat ini. Munculnya alkemis terkenal dari kedua kerajaan akan aneh jika mereka bisa menjaga ketenangan mereka. Mu Yun duduk, menyaksikan penampilan sekelompok siswa yang tidak menjanjikan, mengunyah lidahnya secara diam-diam. Bajingan kecil, di ranah Raja Abadi, saya di sini untuk menjadi instruktur Anda, dan Anda semua acuh tak acuh. Hanya 2 Master Alkimia Bintang 7 yang akan membiarkan Anda berduyun-duyun ke mereka. Ini benar-benar tidak berharga. Instrukturmu, apa yang kamu bicarakan? Su Xinran memandang Mu Yun sambil tersenyum, dengan ekspresi kekaguman. Mu Yun sudah menjadi pahlawan di hatinya, pahlawan sejati. Api roh, baginya, hanya ada dalam legenda, tetapi dia tidak menyangka bahwa api roh lahir di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa Mu Yun membuat mimpinya menjadi kenyataan. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, dengarkan kelas dengan serius. Gan tua ada di sini untukmu. Kamu tidak melihat 2 hal lama Mo Qingtian dan Mo Wen, sangat gugup, karena takut tuan mereka akan lelah. Di podium, hei, melihat Mu Yun dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Su Xinran terkikik. Sejak kecil, dia belum pernah melihat orang seperti Mu Yun. Untuk membunuh Huang Sangyu, dia bisa menjadi dingin dan kejam, membunuh tanpa berkedip, dan mengajari siswa bahwa dia bisa sabar dan tak kenal lelah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda adalah orang yang penuh dengan kontradiksi, tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat menarik. Untungnya, tidak ada yang salah dengan hal lama ini. Oke, setelah itu, semua kursus alkimia akan diserahkan kepadanya. Sebagai master instruktur, yang harus saya lakukan bukanlah tugas mengajar Anda, tetapi pencerahan ideologis. Mu Yun menarik napas dan berbaring di kursi, menyombongkan diri untuk tidur. Dia tidak benar-benar tidur. Kemarin, Huang Sangyu memenggal dan hampir membunuh Huang Sangke. Masalah ini, secara logis, seharusnya menyebar dengan kuat. Tetapi untuk ini, keluarga kerajaan tidak bereaksi sama sekali. Ini benar-benar tenang dan tak tahu malu. Pada titik ini, Mu Yun juga sedikit bingung. Tidak peduli seberapa kuat keluargamu, keluarga kerajaan masih setingkat dengan keluargamu, bagaimana mungkin Kaisar tua Huang Wuji menelan nafas ini? Selain itu, Mu Yun tahu bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin banyak wajahnya. Rekayasa wajah sangat penting. Tentara akan datang untuk memblokir, air akan datang untuk menutupi, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan keluarga kerajaan. Mengambil keputusan, Mu Yun mulai berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang tua Gan. Jelas bukan pekerjaan Gan Lao sendiri untuk mengambil beberapa jenis pil kelas 8 dan 9.
Permusuhan macam apa ini, keluhan macam apa, datang dengan metode seperti itu, biarkan orang menelan beberapa pil kelas 8 dan 9 seumur hidup, dan terus menyiksa. Penatua Gan mengajar perlahan di atas panggung, dan semua murid di antara hadirin terobsesi dengannya, tetapi Mu Yun sedang menulis sesuatu di atas meja. Ding, saat bel berbunyi setelah kelas, Mu Yun berdiri dan menyapa Mo Qingtian dan Mo Wen untuk datang kepadanya. Bahan obat ini, cobalah untuk mengumpulkannya sebanyak mungkin, selama kamu mengumpulkannya, aku bisa menyembuhkan Pak Tua Gan. Mu Yun mengeluarkan selembar kertas kusut dan berkata dengan santai. Sudah lama sejak datang ke benua Tianyun, dan dia juga mengerti bahwa bahan obat yang ditandai kali ini bukanlah barang jalanan. Bahkan jika Mo Qingtian dan Mo Wen memiliki sarana untuk mencapai langit, sulit untuk menemukannya. Tidak masalah, melihat bahan obat dalam daftar, Mo Qingtian dan Mo Wen tidak ragu sama sekali. Di mata keduanya, selama mereka bisa menyelamatkan tuannya, mereka tidak akan menyesal atau menyesal bahkan jika itu pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api. Setelah bekerja keras, Mu Yun memilih tempat terpencil dan duduk bersila. Sudah lama sejak dia berhenti di lapisan pertama alam titik akupuntur roh. Selama waktu ini, Mu Yun terus-menerus memahami kekuatan seni tubuh Dewa Petir Surgawi dan spektrum pedang Wuxin. Sekarang, saatnya untuk menerobos. Titik Hegu dan titik Neiguan terkait erat, dan tidak sulit untuk meningkatkan lubang kedua titik ini. Dan acu poin Zusanli dan acu poin Liangda berbeda. Dengan pengembangan 3 poin, mobilitas dan koordinasi keseluruhan seniman bela diri akan ditingkatkan ke tingkat yang sangat besar. Oleh karena itu, tingkat pertama dan kedua dari alam acu poin spiritual hanyalah peningkatan kekuatan, dan tingkat ketiga dari alam acu poin spiritual adalah pertumbuhan terkoordinasi secara keseluruhan. Tapi kali ini, Mu Yun memutuskan untuk menerobos langsung ke tingkat ketiga. Baginya, yang memiliki banyak pengalaman kultivasi, dia mengerti saat ini bahwa terobosan ini tidak akan menimbulkan efek samping, tetapi keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Dari lapisan pertama ke lapisan kedua, dan kemudian ke lapisan ketiga, jika dilakukan sekaligus, promosi tubuh seniman bela diri terintegrasi. Dan jika ada jangka waktu yang lama, seluruh tubuh prajurit perlu dicampur lagi. Karena itu, dia memilih satu kali. Duduk bersila, Mu Yun meletakkan tangannya di sisinya, dan seluruh orang sekali lagi mencapai keadaan halus. Pada saat ini, Zhu Xiantu juga gemetar hebat, tetesan Divine Power, seperti mata air pegunungan di pagi hari, mengalir ke setiap sudut tubuh Mu Yun. Kekuatan ilahi itu mengubah tubuhnya dan meningkatkan semangatnya. Bagian dalam tubuh Mu Yun membuat suara berdebar seperti ruang sendiri. Tubuhnya tampaknya terus-menerus mentransmisikan kekuatan, membuat kekuatan itu tumbuh dengan pesat dengan bangga. Perlahan, Mu Yun membuka matanya, melihat ke depan, dan tersenyum sedikit. Ada 3 tingkat alam gua spiritual, dan itu adalah hal yang biasa. Semuanya begitu lengkap. Oh, sayang sekali tidak ada orang yang tidak membuka mata saya untuk memprovokasi saya, jika tidak, itu akan sangat menyenangkan. Kata Mu Yun tanpa malu-malu. Pendeta instruktur, itu tidak baik. Baru saja berdiri dari hutan kecil, teriakan bersemangat memanggil Mu Yun. Apa yang terjadi, itu dia. Terakhir kali monitor kelas 10 kalah dari Tai Feng, dia dikenal oleh Wen Feng, monitor kelas 98. Wen Feng mendengar bahwa kelas kita sangat populer baru-baru ini, jadi dia membawa orang untuk menantang kita. Mereka adalah sekarang di bidang seni bela diri akademi, siap bertarung. Mendengar nada lemah Mu Yun, Su Xinran terkejut. Oh, tidak apa-apa. Instrukturmu, apakah kamu tidak khawatir? Khawatir tentang apa? Mu Yun tersenyum dan berkata, itu hanya sebuah tantangan. Tai Feng pasti tidak akan bisa mengatasinya sendiri. Hasilnya pasti akan kalah dari kelas 98. Tidak masalah jika kamu kalah, sehingga orang-orang ini akan memperlakukanku, seperti udara setiap hari dan tidak kalah, di mana mereka akan berpikir, menang. Jumlah, Su Xinran tercengang saat mendengar kata-kata Mu Yun. Tampaknya benar, hanya saja perbedaan antara SD kelas 9 dan SD kelas 98 tidak sedikit. Jika Tai Feng dan yang lainnya kalah menyedihkan, saya khawatir mereka akan kehilangan semangat juang mereka. Jangan khawatir tentang mereka, omong-omong, sekarang kamu harus mencoba memperbaiki pil kelas 1. Saya telah melihat banyak resep pil ini di kota Nanyun. Anda dapat mencoba beberapa resep pil ini. Saat Mu Yun berbicara, dia mengeluarkan resep pil yang dilukis dengan tangan, yang dengan padat memperkenalkan banyak metode dan pengalaman pemurnian pil. Terima kasih, gurumu. Melihat pil-pil itu, Su Xinran penuh kegembiraan, bagi sang alkemis, tidak ada yang lebih menarik daripada pil.
Di mana Ling Wuyu? Dia, sekarang mengikuti Tuan Mowen sepanjang hari. Tuan Mowen benar-benar menyenangkan. Dia menjelaskan alkimia kepada Wuyu setiap hari, sama seperti Tuan Mo memuja Wuyu sebagai guru, hehe. Awalnya, Su Xinran tidak peduli dengan janji Mu Yun. Teman saya ingin datang ke Master Mowen, tetapi Mowen siapa, dan di mana itu sangat mudah. Siapa yang tahu apa yang dikatakan guru gembala, Tuan Mo bahkan tidak ragu-ragu, dan langsung setuju. Yah, setelah pertempuran dengan kelas 98, panggil orang-orang itu ke ruang kelas, aku punya sesuatu untuk diumumkan, pergi. Baik, Su Xinran berlari sepanjang jalan dan pergi sekarang, saya khawatir kelas 9 telah bertarung dengan kelas 98. Tantangan antar kelas seperti itu biasanya memilih 3 hingga 5 orang untuk bersaing. Sekarang, diperkirakan bahwa kelas 9 telah sangat kehilangan. Hampir 100 siswa duduk di kursi mereka di ruang kelas-kelas 9 di Akademi Lei Feng dan tidak mengatakan apa-apa. Memasuki ruang kelas dan melihat adegan ini, Mu Yun sudah memahami hasilnya. Oke, apakah kamu kalah? Siapa yang akan memberitahuku seberapa parah aku kalah? Pendeta instruktur, Tai Feng berdiri tegak dan berkata, kami tidak bisa disalahkan. Kelas 98 adalah rata-rata di antara kelas dasar, tetapi kelas dasar 9 kami adalah yang terbawah. Yang terakhir, apakah kamu masih tahu itu yang terakhir? Mu Yun meringkuk bibirnya dan berkata, sekarang, saya akan menanyakan satu hal, jika Anda kalah, apakah Anda ingin memenangkannya kembali? Kangen kamu, kata-kata Mu Yun jatuh, dan seluruh kelas tiba-tiba meledak menjadi marah. Siapa yang tidak ingin menang? Siapapun yang menjadi pejuang memiliki kemarahan di dadanya, ini adalah martabat dan darah seorang pejuang. Yah, jika kamu ingin menang, dengarkan aku. Mu Yun tersenyum sedikit, dan berkata, sekarang, datang satu persatu dan datang kepada saya untuk menerima cairan spiritual. Cairan spiritual ini adalah guru yang saya dapatkan dalam sebuah petualangan. Jika Anda berani menerimanya, ayo, takut saya akan menyakitimu. Jangan datang, aku akan datang. Sebelum Mu Yun selesai berbicara, Tai Feng segera bergegas ke depan. Cairan roh, dia ingat dengan jelas bahwa cairan spiritual inilah yang membuatnya melewati penghalang dan memasuki alam pertama dari alam gua spiritual dalam satu gerakan. Melihat monitor yang begitu aktif, siswa lain tidak bisa duduk diam, dan mulai berjalan ke podium satu persatu untuk menerima cairan spiritual. Orang-orang ini, Mu Yun sangat mengerti bahwa jika itu diberikan kepada mereka di awal, saya khawatir orang-orang muda dan energi ini tidak akan menghargainya sama sekali. Tetapi sekarang, biarkan mereka menderita sedikit, dan kemudian berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat memahami nilai dari guru utama mereka. Ini agak buruk, tapi itu masuk akal. Sekarang, semua orang menelan cairan spiritual dan mulai menyerapnya di kelas, dan melakukan apa yang saya katakan. Cairan spiritual ini terbentuk setelah kekuatan ilahi diencerkan, dan sebagai pemilik Zuxiantu saat ini, pemahaman Mu Yun tentang kekuatan ilahi tidak seperti dulu. Metode yang benar dapat menyerap kekuatan Divine Power secara menyeluruh. Untuk sesaat, para siswa dari seluruh kelas 9 sekolah dasar terdiam. Cairan roh, Mu Fengxing tersenyum pahit ketika dia melihat tetesan yang sedikit keruh di tangannya, kakak ini, sangat suka bermain-main. Karena itu, Mu Fengxing juga mulai menyerap. Terobosan, reuni ke-10 dari tubuh fisik, saya telah mencapai reuni ke-10 dari tubuh fisik. Aku juga menerobos Ling Sui Realm, aku. Ya Tuhan, aku merasa seperti tidak bisa menahan terobosan, 9 lapisan alam spiritual, haha, aku memikirkannya selama setengah tahun. Tiba-tiba, serangkaian seruan terdengar di seluruh kelas. Penerobosan, saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang di seluruh kelas yang menerobos, tumbuh, dan berubah. Kejutan di sekitar mereka semua. Diam, melihat kerumunan, Mu Yun tiba-tiba berkata, saya telah mendapatkan sesuatu sekarang, kan? Kalau begitu ayo pergi. Pergilah, kemana harus pergi? Melihat Mu Yun, sekelompok siswa tertegun. Melihat banyak siswa menatapnya seperti orang bodoh, Mu Yun melengkungkan bibirnya, apakah keren dilecehkan oleh kelas 98? Sekarang, tentu saja, saya mencari tempat kembali. Saya telah dipukuli dan tidak membalas dendam. Bagaimana dengan menjadi seorang pejuang? Apakah hanya untuk dipukuli? Dengan kata lain, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Sayang sekali kami bukan pria terhormat, jadi kami tidak meninggalkan balas dendam dalam semalam. Aku akan menanyakan satu hal terakhir, sekarang, aku akan pergi ke kelas dasar 98, beranikah kamu? Jika kamu dinasihati, tetap di kelas dan tunggu berita kemenangan kembali. Kata-kata Mu Yun dilemparkan berturut-turut, yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang.
Inilah toleransi yang harus dimiliki seorang mentor. Sebelumnya, mereka telah berganti mentor satu demi satu, tetapi setiap kali mereka dipukuli, para mentor membuat mereka bertoleransi dan menyuruh mereka untuk tidak membuat masalah. Menanggung, prajurit harus bertahan, tetapi setiap kali untuk bertahan, maka itu bukan seorang pejuang, itu adalah kura-kura hitam. Oke, kali ini aku, Xuan Yuanze, akan bermain sendiri dan memukuli ayah dan ibu yang menangis dari bajingan kura-kura itu. Begitu kata-kata Mu Yun jatuh, seorang siswa berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Siswa itu mengenakan gaun brokat dan jas hujan hitam, dengan alis yang panjang dan jelas, tetapi pada saat itu wajahnya biru dan ungu, tampaknya dia baru saja dipukuli. Xuan Yuanze, Xiao Xuan, karena kamu sangat percaya diri, biarkan kamu datang ke adegan pertama. Melihat Xuan Yuanze, Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah batuk kering, Xuan Yuanze duduk dan berkata, instruktur gembala, mereka yang mampu tinggal di sana. Saya hanya perlu menjadi alternatif, itu saja. Petik 2 petik 2. Di lapangan seni bela diri, sekitar selusin siswa dari kelas 98 sekolah dasar jarang mengobrol di sana. Pemimpin regu, kali ini benar-benar menyenangkan. Melihat para jenius di kelas di sebelahnya, Wen Feng tersenyum dan berkata, kelas junior 9 hanyalah sampah. Saya pikir Tai Feng akan menekan kelas 10 di satu sisi dan dia akan bisa memamerkan kekuatannya. Saya mengoceh. Petik 2, Wen Yang, lain kali aku bertemu siswa kelas 9, aku akan dipukuli sampai mati. Lagi pula, jika kamu tidak membunuh siapapun, tidak akan ada masalah. Jangan takut, baik, haha, pemimpin regu, jika kamu ingin aku mengatakan itu, orang-orang di kelas 9 harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihat kita di kelas 98 di masa depan. Itu kentut, kutukan terdengar, kata-kata Wen Feng tertahan, wajahnya memerah. Siapa, Tai Feng, beraninya kamu datang? Melihat Tai Feng dan sekelompok besar siswa kelas 9 junior di belakangnya, Wen Feng berkata dengan nada menghina, oh, aku tidak yakin setelah kalah. Apakah ini mempersiapkan pertarungan kelompok? Wen Feng tidak peduli. Tai Feng hanya tingkat pertama dari alam gua roh, meskipun alam itu sebanding dengannya, tetapi jarak antara keduanya sangat besar. Itu hanya sesaat, dan sekali lagi, Tai Feng masih kalah. Siswa kelas 98, berani punya yang lain. Tai Feng berteriak, saya pikir Anda harus beristirahat dengan baik, dan coba lagi, berani. Berani, apa yang tidak berani? Wen Feng mencibir dan berkata, kali ini, saya akan memberitahu Anda apa itu jenius, apa itu sampah, dan kelas dasar 9 adalah sampah. Kamu, ikat Feng, di antara kerumunan, Mu Yun tiba-tiba berjalan keluar, memandang semua orang, dan berkata, bukankah ini hanya kompetisi, mengapa begitu merepotkan? 3 game, kan? Sekarang kita siap untuk bermain, game pertama, Huang Wuji akan datang, game kedua adalah Lin Zi, game ketiga. Mu Fengxing, kamu datang. Apa? Mendengar pengaturan Mu Yun, para siswa di kelas 9 SD tetap tinggal. Apa yang ingin dilakukan oleh tutor pastoral? Huang Wuji adalah pangeran kerajaan ke-11. Orang ini tahu dia dipukuli sepanjang hari dan tidak tahu bagaimana melawan. Di keluarga kerajaan, dia tidak memiliki status. Di kelas 9 sekolah dasar, tidak ada yang memperhatikan dia. Lin Zi, yang tinggal sendiri dan berjalan sendirian di hari kerja, tidak ada yang tahu apa kekuatannya. Namun, Lin Zi adalah putra tertua dari keluarga Lin, tetapi ia lahir dari pelayan keluarga Lin. Jika Mu Yun adalah anak haram dari keluargamu dan statusnya tidak terhormat, maka keberadaan Lin Zi adalah aib bagi kepala keluarga Lin. Adapun Mu Fengxing, orang ini, seperti hantu setiap hari, tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak cocok dengan seluruh dunia. Ketiga orang ini tidak tahu seberapa kuat mereka, Mu Yun benar-benar membiarkan mereka bermain. Gurumu, aku. Huang Wuji tidak bereaksi terhadap kata-kata Mu Yun untuk waktu yang lama. Dia bodoh sejak dia masih kecil, jadi dia diganggu sejak dia masih kecil, dan dapat dikatakan bahwa dia dipukuli hingga pertandingan besar. Sekarang biarkan dia bermain, atau saat ini. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Instrukturmu, aku menolak. Instrukturmu, aku menolak. Hampir pada saat yang sama, Lin Zi dan Mu Fengxing berbicara. Penolakan tidak sah, Mu Yun berkata dengan tidak sabar dengan wajah tegas, kalian berdua harus bermain. Jika kamu tidak bermain, jatuhkan kakimu. Petik 2 petik 2. Mengetuk kaki yang patah, di seluruh akademi 7 orang bijak, saya belum pernah mendengar ada instruktur yang berani mengancam siswa seperti ini. Hammer, tidak ada akhir. Di game pertama, saya akan datang ke Wen Yang, kelas 9 junior Anda, siapa yang akan datang? Huang Wuji, kamu pergi.
Mu Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Huang Wuji untuk naik ke atas panggung. Ya, pembimbing. Huang Wuji menarik napas dan melangkah maju, berkeringat di telapak tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia maju. Meskipun baru saja dengan cairan roh, ia menerobos ke reuni ke-10 dari tubuh fisik dalam satu gerakan, tetapi Wen Yang juga merupakan tubuh fisik ke-10 dan pandai menyerang. Dia tidak memiliki kelebihan sama sekali. Tapi di lubuk hati saya tidak mengerti mengapa Mu Yun membiarkan dia bermain, tetapi karena dia bermain, dia tidak mau kalah. Dia adalah sampah, dipandang rendah oleh beberapa saudara kaisar, tetapi dia tidak bodoh, kemenangan dan martabat adalah keinginan setiap prajurit. He Huang Wuji tidak terkecuali. Jika Anda bertarung, Anda harus menang. Karena Anda memilih untuk dipukuli, Anda harus bertahan. Menyerang adalah sesuatu yang tidak dia kuasai, lalu pertahankan, kalahkan, dan selamat. Huang Wuji, meskipun kamu adalah seorang pangeran kerajaan, hari ini, aku khawatir aku akan menyesal. Wen Yang menjabat tangannya dan mencibir, dan berkata dengan ejekan, mampu mengalahkan seorang pangeran, juga memiliki wajah panjang apa. Titik petik 2, ayo, itu sudah merupakan postur defensif, kata Huang Wuji dengan mata tegas. Telapak spiral giok besar, dengan minuman rendah, Wen Yang melangkah maju, melakukan tendangan voli dengan telapak tangan, mengenakan hujan di jubahnya, seolah-olah dia telah mengumpulkan energi sebelum badai hujan yang dahsyat, dia menebas ke arah Huang Wuji. Ledakan. Huang Wuji menyambutnya dengan tinju, dengan bang, telapak tangan dan kepalan tangan, dan kedua sosok itu tiba-tiba terpisah. Tapi Wen Yang hanya mundur selangkah, sementara Huang Wuji mengepalkan tangan dan langsung duduk di tanah, jatuh ke anjing dan memakan kotoran. Haha, melihat Huang Wuji menghancurkan seekor anjing untuk makan kotoran, semua orang di kelas 98 sekolah dasar tertawa, dan semua orang di kelas 9 juga tersipu dengan wajah kusam. Melihat adegan ini, Huang Wuji ingin mengaku kalah dan mundur. Dia tidak akan menjadi lawan Wen Yang sama sekali, bagaimana dia bisa menang? Namun, melihat Mu Yun, Huang Wuji terkejut. Pada saat ini, Mu Yun memiliki senyum di wajahnya, dan senyum itu tampaknya mendorongnya, berdiri lagi, berdiri, dan memenangkan kembali martabatnya. Mengangguk dengan keras, Huang Wuji menamparkan dadanya dan menatap Wen Yang, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Perang, ya, dengan geraman rendah di tenggorokannya, Huang Wuji bergegas keluar lagi, kali ini dia tidak takut sama sekali. Ledakan, sprint dan ditolak, ledakan, sprint lagi dan dipukul mundur lagi. Ledakan, beberapa kali berturut-turut, setiap kali, Huang Wuji bergegas maju, tetapi setiap kali, dia ditolak oleh Wen Yang. Tapi Huang Wuji tidak mau mengaku kalah. Ayo berjuang, di lubuk hatinya, dia selalu hanya memiliki pemikiran seperti itu. Untuk dirimu sendiri, untuk instruktur gembala, untuk kelas 9, berjuang untuk pertarungan. Ledakan, sekali lagi, Huang Wuji ditolak. Sial, bagaimana orang ini bisa begitu tahan? Wen Yang terengah-engah, meletakkan tangannya di pahanya, wajahnya basah oleh keringat di tanah. Dia sudah lupa berapa banyak pukulan yang dia berikan pada anak ini, tetapi setiap kali, Kaisar Wuji bergegas maju lagi, terlepas dari hidup atau mati. Di mana kompetisi ini? Ini hanya pertarungan. Datang lagi. Dengan begitu banyak bekas luka di tubuhnya, Huang Wuji tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, hanya lari, mundur, mundur. Ledakan. Ada ledakan lagi, dan semua orang sudah terbiasa. Kali ini, Huang Wuji mungkin akan terlempar jauh lagi. Peng! Sesosok terbanting ke tanah dan berguling karena malu sebelum berhenti. Wen Yang. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa orang yang terlempar kali ini masih adalah Huang Wuji, seruan seru menarik perhatian semua orang kembali. Bukan Huang Wuji, tapi Wen Yang. Ini adalah pertama kalinya Wen Yang ditolak. Datang lagi. Namun, pada saat ini, Huang Wuji tidak peduli tentang itu, yang dia inginkan adalah pertahanan, membiarkan orang datang untuk bertarung, dan membiarkan Wen Yang menggunakan kekuatan penuhnya untuk memukulnya. Wen Yang buru-buru bangkit dan mengepalkan tangan dengan panik. Ledakan, ledakan. Dengan suara teredam, Wen Yang jatuh lagi. Baru kali ini ketika dia jatuh, Wen Yang memiliki tanda pukulan ekstra di wajahnya. Datang lagi. Huang Wuji benar-benar mengalahkan hemoragik, tidak peduli apa, dia hanya meninju. Bang-bang. Setelah serangkaian dentuman keras, Wen Yang akhirnya dipukuli menjadi kepala babi di wajah dan jatuh sepenuhnya. Setelah beberapa sentakan, tidak ada suara lagi. Won, Huang Wuji benar-benar menang. Melihat adegan ini, tidak hanya orang-orang di kelas 98 yang tidak percaya, tetapi orang-orang di kelas 9 juga tidak percaya. Instrukturmu, saya menang, saya menang.
Oke, turun dan istirahat, ingat, jangan tidur sekarang, ingat baik-baik setiap pertarunganmu tadi. Iya, mendengar restu Mu Yun, Huang Wuji berjalan di belakang semua orang, duduk bersila, dan mulai memahami. Sial, aku akan kalah. Wen Feng menggertakkan giginya ketika dia melihat Wen yang jatuh ke samping sudah tidak sadarkan diri. Pemimpin regu, aku tidak bisa kalah dalam 2 pertandingan berikutnya, biarkan aku datang. Seorang pria yang tampak kasar berteriak di samping Wen Feng. Ya, ketika Anda berada di Tuoba, Anda adalah tubuh fisik ke-10. Saya percaya Anda, pertempuran ini tidak boleh kalah. Tidak masalah, Tuoba tingginya 1,9 meter, berdiri di sana seperti bukit, melihat ke kelas 9 SD, dan berteriak, selanjutnya, siapa yang akan membunuhmu? Dalam pertempuran barusan, kelas ke-98 kami membiarkanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu jenius? Aku Po. Lindsay, ayo, instrukturmu, aku. Omong kosong yang begitu banyak, biarkan kamu pergi, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Aku, baik-baik saja. Lin menempel pada kemeja abu-abu, tubuh kurus dan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, bermain tanpa daya. Bajingan kecil, aku masih ingin berpura-pura bersamaku. Jika kamu tidak menyelesaikannya dalam 3 trik, kamu akan dilucuti kulitmu. Melihat Lindsay, Mu Yun bergumam. Lindsay adalah putra tidak sah dari kepala keluarga Lin dan seorang pelayan wanita, di Akademi 7 Orang Bijak, dia tidak bergabung dengan halaman kayu keluarga Lin, tetapi datang ke Akademi Lei Feng. Sebagai anak haram, Lindsay sangat memahami perselisihan dan intrik dalam keluarga besar, jadi dia selalu mentolerirnya, hanya untuk membuat ibunya lebih stabil. Melihat Lindsay, Tuobashi senang. Keluarga Lin memiliki anak haram, dan berani bermain. Lindsay, saya pikir Anda akan menjadi kura-kura dengan kepala Anda di Lei Feng Yuan seumur hidup. Ketika Tuoba memiliki nada yang buruk, dia dengan bercanda berkata, tanpa diduga, kamu akan berani bermain hari ini. Mengapa, ibumu bukan lagi pelayan keluarga Lin, tetapi telah menjadi wanita tertua dari keluarga Lin? Tutup mulutmu, aku tidak akan. Lihat kelas juniormu 9. Instruktur utama adalah anak haram, dan bahkan siswanya hampir anak haram. Oh, tidak, kamu Lindsay, kamu tidak sebaik anak haram. Tuoba tertawa keras, tidak menyadari bahwa mata Lindsay sudah penuh dengan niat membunuh. Biarkan kamu diam, kamu tidak akan mendengarkan. Lin membalik telapak tangannya, dan esensi sejati yang ganas meledak, tubuh yang tampaknya kurus, lurus dan lurus. Ya, wajah Xiao Bai marah. Melihat kemarahan Lindsay, Tuoba tersenyum, telapak tangannya seperti kipas, berderak seperti serigala lapar, menerkam lurus ke arah Lindsay. Ledakan. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras, dan mereka terbuka segera setelah mereka bersentuhan. Namun, tubuh Lindsay masih kuat, tetapi ketika Tuoba terhuyung-huyung, telapak tangannya mati rasa, dan dia menatap Lindsay dengan kaget. Sangat kuat, Tuoba diam-diam terkejut. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa Lindsay yang tampaknya lemah bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat di tubuhnya. Menarik, Xiao Niangpi, aku akan menyebutmu anak haram, dan kamu akan menyebut ibumu pembantu, bagaimana? Melihat kemarahan Lindsay, Tuoba menjadi lebih berani. Dia hanya ingin membuat Lindsay marah, dan dia bahkan lebih bahagia melihat domba kecil yang marah itu. Kau sialan. Ketika dia mendengar kata-kata Tuoba, Lindsay tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Menangkap melalecap palem. Dengan minuman rendah, Lin menepuk telapak tangannya, dan suara letupan bergema di bidang seni bela diri. Di depannya, ada ribuan telapak tangan, satu demi satu. Pada awalnya, Tuobashi mampu melakukan serangan balik dan melawan dengan tubuh dan tangannya yang kuat. Tapi ada terlalu banyak sidik jari, dan secara bertahap, Tuoba tidak bisa menahannya lagi. Bang, bang. Pada akhirnya, Tuobashi akhirnya tidak bisa menahan diri. Bayangan telapak tangannya bang-bang, tepuk langsung ke setiap sudut tubuhnya. Di mana-mana di tubuhnya, setiap kali dia dipukul, ada rasa sakit yang menusuk hati. Sekarang, bisakah kamu diam? Pada akhirnya, Lindsay menginjak dada Tuobashi dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, satu-satunya tanggapan padanya adalah tangisan menyakitkan Tuobashi Enenham, seluruh tubuh Tuobashi sudah bengkak, dan bentuk tubuhnya lebih dari 2 kali lipat. Untuk sementara, semua orang di lapangan tercengang, tidak tahu mengapa. Apakah ini masih Lindsay? Di mata banyak siswa di kelas 9 SMP, Lindsay hanyalah siswa yang tidak tersenyum, karena dia adalah anak haram dan tidak pernah banyak bicara. Tapi sekarang, itu sebenarnya menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Itu luar biasa. Di game kedua, kami menang, 3 game dan 2 kemenangan, bagaimana? Wen Feng, apakah kamu masih tidak yakin? Tai Feng sangat bangga memenangkan 2 game berturut-turut.
Ini sangat menyenangkan, ini adalah jalan kultivasi prajurit sejati. Siapa bilang 2 kemenangan dalam 3 putaran dan 3 kemenangan dalam 5 putaran? Ini putaran kedua, ada juga putaran ketiga, putaran keempat dan putaran kelima. Kami tidak mengatakan menyerah. Wen Feng tiba-tiba menjadi tidak senang. Oke, 3 kemenangan dalam 5 putaran, pertandingan ketiga, Mu Fengxing, ayo. Mu Yun mengambil percakapan dan berkata sambil tersenyum, kompetisi kelas hanyalah diskusi. Wen Feng, sebagai monitor kelas ke-98, Anda harus memahami ini. Melihat Mu Yun menyeringai, wajah Wen Feng berkedut. Mu Yun yang membuatnya sangat malu. Awalnya kelas 9 adalah sampah, tetapi ketika Mu Yun tiba, segalanya tampak sangat berbeda. Mu Fengxing, kalahkan musuh dengan satu gerakan, jika kamu berani melepaskan air dan kembali ke keluarga, aku akan membuatmu terlihat baik. Berjalan di belakang Mu Fengxing, Mu Yun menepuk bahunya dan berbisik. Ini, mendengar permintaan Mu Yun, Mu Fengxing tersenyum pahit. Saudara patriark muda ini benar-benar tidak masuk akal. Game ketiga, aku datang. Wen Feng tidak bisa duduk diam sejak lama, kehilangan 2 pertandingan berturut-turut, dan dalam 3 pertandingan berikutnya, selama dia kehilangan 1 pertandingan, kelas ke-98 akan berakhir. Jika wajah ini hilang, pada dasarnya tidak mungkin untuk menemukannya kembali. 1 langkah untuk mengalahkan musuh. Mu Fengxing menghela nafas, agak terdiam. Mu Fengxing, jika kamu berani pergi, aku berani memukul orang tuamu tanpa menyadarinya. Nada Wen Feng penuh dengan kemarahan, dan dia perlu melampiaskan amarahnya. Baik, melihat Wen Feng bergegas, Mu Fengxing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan membuat letupan yang jelas. Semua orang tidak melihatnya dengan jelas. Di sisi lain, tubuh Wen Feng terlempar sejauh 10 meter dengan keras, dan membantingnya ke tanah, tidak ada suara lagi. Pemimpin regu, pemimpin regu. Segera, para siswa dari kelas 98 sekolah dasar bergegas dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Wen Feng baru saja pingsan. Baru kali ini, melihat siswa kelas 9 lagi, mereka melarikan diri seperti tikus dan kucing. Orang-orang terkuat di kelas semuanya dilecehkan oleh orang lain, jadi berdiri di sini bukan mencari kematian. Ya, menang, kita menang, haha. Pengecut kelas 98, lihat apakah kamu berani menjadi sombong. Dalam kompetisi kecil ini, memenangkan kelas ke-98 lebih dari sekadar kemenangan. Kelas ke-98 memiliki tim yang bagus, dan itu cukup untuk masuk ke 50 besar di lebih dari 100 kelas junior. Pasukan ke-9 telah mengalahkan pasukan ke-10 sebelumnya, dan sekarang telah mengalahkan pasukan ke-98, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan pasukan ke-9 tidak lagi terbawah. Yang paling penting adalah bahwa kemenangan ini telah mengubah hati semua orang di kelas. Jika dahulu disebut pasir berserakan, kini menjadi pasir dalam jam pasir, meski belum memadat tidak lagi hancur. Perubahan ini tidak kentara, tetapi semua orang merasakannya secara mendalam. Kenapa kamu begitu bahagia? Melihat semua orang, Mu Yun berdiri dan menuangkan air dingin pada saat yang tepat. Kemenangan adalah kemenangan, tetapi bisakah kamu berubah menjadi orang lain? Oke. Aku datang ke kelas 9 bukan untuk menumbuhkan beberapa jenius, tetapi untuk menjadikan kalian masing-masing jenius. Saat ini, masih jauh. Kamu hanya kelas pemula. Kapan kamu akan dipromosikan ke kelas menengah atau lanjutan? Datang dan bersorak lagi. Promosikan ke kelas menengah, kelas lanjutan. Di Akademi Lei Feng, ada hampir 100 kelas dasar, puluhan kelas menengah, dan selusin kelas lanjutan, tetapi di kelas-kelas itu, semua orang di kelas berada di alam gua spiritual. Jika Anda ingin dipromosikan ke kelas menengah, poin pertama adalah bahwa setiap satu dari 100 siswa di kelas harus berada di alam gua spiritual. Pada titik ini, kelas 9 tidak tahu kapan akan selesai. Dalam 1 bulan, saya akan membiarkan Anda semua memasuki alam gua roh, asalkan Anda harus berlatih keras. Sekali lagi, Mu Yun menjatuhkan kata-kata ini dan langsung pergi. Begitu Mu Yun tiba di Akademi Lei Feng, dia meninggalkan kata-kata ini. Pada saat itu, semua siswa mengira itu hanya lelucon. Tapi memikirkannya sekarang, kalimat ini sepertinya bukan lelucon. Secara alami, Mu Yun tidak mengatakan apa-apa dengan santai ketika dia dipromosikan ke kelas menengah. Dalam 7 halaman, setiap halaman dibagi menjadi 4 tingkat. Kelas pemula, kelas menengah, kelas lanjutan dan kelas khusus. Di Akademi Lei Feng, ada hampir 100 kelas dasar, puluhan kelas menengah, dan hanya selusin kelas lanjutan. Untuk kelas khusus, hanya 100 siswa yang masuk daftar Akademi Lei Feng yang dapat dianggap sebagai siswa kelas khusus. Masing-masing siswa ini setidaknya adalah alam 5 kali lipat dari alam titik akupuntur roh.
Masih jauh untuk mencapai titik itu di kelas 9. Jaraknya memang jauh, tapi aku masih harus melakukannya. Cairan roh dapat dikatakan sebagai pil yang sangat ajaib, tetapi jika dapat dikombinasikan dengan beberapa bahan obat dan dipadatkan menjadi pil, efek siswa akan lebih baik. Selanjutnya, cairan roh adalah kemenangan. Ini membersihkan meridian, memotong sumsum dan menghaluskan tulang. Ini bermanfaat bagi prajurit tanpa membahayakan. Obat seperti itu belum pernah muncul di dunia. Sepertinya aku harus memikirkannya. Mengambil keputusan, Mu Yun memasuki ruang alkimia. Setiap kali Tetua Gan menyelesaikan kelasnya, dia masih tinggal di ruang alkimia seperti petugas kebersihan, dia tersenyum sedikit saat dia menyapa ketika dia melihat Mu Yun mendekat. Bahan obat yang sedang disiapkan Mo Qingtian dan Mo Wen, keduanya sudah mulai disiapkan, tetapi Mu Yun tahu bahwa waktu tidak akan secepat ini. Lagi pula, beberapa bahan obat tidak begitu mudah ditemukan. Aku memikirkannya. Memasuki ruang alkimia, Mu Yun berkata pada dirinya sendiri. Esensi dari cairan roh adalah kekuatan ilahi, yang dapat mengubah bakat seniman bela diri. Ini sangat kuat, namun, saat mengubah bakat, itu dapat meningkatkan ketangguhan meridian prajurit dan memadatkan esensi sejati, yang bahkan lebih tidak normal. Menemukan pil, bahkan Mo Wen dan Mo Qingtian pun sulit. Tapi bagi Mu Yun, itu adalah tipuan. Setelah mengambil keputusan, Mu Yun mulai melepaskannya. Guling Chao, mengkonsolidasikan fondasi. Buah iblis King Lian, memberi nutrisi pada meridian. Selama 10 hari, Mu Yun tinggal di ruang alkimia dan tidak pernah melangkah. 10 hari kemudian, Mu Yun tampak lelah, tetapi ada senyum di wajahnya. Selesai, melihat Mu Yun keluar, Gan tua tersenyum sedikit. Dalam 10 hari terakhir, dia telah melihat pemurnian pil Mu Yun siang dan malam, berpikir keras di depan tungku pil. Hei, Tuan Gan, datang dan cicipi pil cenayang 7 lubang yang telah kumurnikan. Seperti yang dikatakan Mu Yun, dia langsung memulai, mengeluarkan pil cian dengan 7 lubang di sekujur tubuhnya, langsung mematahkan mulut Gan, dan membiarkannya menelannya. Kamu anak nakal. Ketika Mu Yun menuangkan pil, wajah Gan Lao memerah, dan dia tertawa dan mengutuk. Hanya saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa bagian dari True Essence yang kacau di tubuhnya sebenarnya sudah mulai jujur dan mengalir sesuai jalur normal. Esensi sejati itu mengalir perlahan, tetapi mereka bisa mengikuti penyebarannya.